Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram, akhinal kiram, Bapak Kiai Haji Amin Masyadi yang saya hormati, sesepuh bini sepuh Pak Haji Leman, Pak Haji Siswanto, dan jamaah Bapak Ibu hadirin dari Masjid As-Salam maupun dari Masjid At-Taqwa. Ini luar biasa. Memang kita harusnya sudah mulai bukan hanya masjid kita saja yang ramai, tetapi kita juga harus berkolaborasi gabungan supaya apa? Masjid-masjid kita itu hidup. Masjid-masjid kita itu ramai sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah, karena saat ini, malam hari ini ditakdir oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia. Saat ini kita ditakdir oleh Allah mudah melangkahkan kaki kita menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kira-kira seneng gak dolan ke taman surga? Alhamdulillah. Kita hadir di majelis ini, kata Rasulullah, majelis ilmu, majelis zikir itu adalah raudhatan min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Karenanya ketika saat ini ditakdir oleh Allah kita bisa hadir, meringankan kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia ini, tentu tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang uswah hasanahnya kita contoh, kita tiru, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Bahkan ketika tidur kita ittiba mencontoh Rasulullah pun dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menumbuhkan rasa mahabbah pada Rasulullah, yuk kita bersolawat dulu untuk Rasulullah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absar
وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد قلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه وسلم. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya adem kalau kita sudah bersolawat kepada Rasulullah. Rasanya tambah rindu dengan Rasulullah. Rasanya tambah mahabbah dengan Rasulullah. Harapan kita mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini hadir kita untuk ngaji. Ngaji itu artinya dandani yang belum benar, istiqomah ketika sudah benar, kemudian kita mendakwahkan kebaikan, kebenaran, karena mendakwahkan kebaikan, kebenaran adalah juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita di setiap hari, setiap saat, setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam di dalam sehari. Jadi sama, Allah ngasih rezeki kita waktu sama. Yang kaya ya 24 jam sehari, yang miskin ya 24 jam sehari, yang pinter ya 24 jam sehari, yang belum pinter juga waktunya sama 24 jam sehari. Kira-kira ada nggak yang kita sehari jamnya lebih dari 24 jam? Nggak ada. Artinya apa? Allah ngasih rezeki kita waktu sama. Tapi kita di dalam menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita itu yang tidak sama. Jadi sama-sama diberikan 24 jam, tapi tidak sama di dalam kita menggunakan 24 jam yang bermakna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsipnya orang yang beriman itu adalah kullu awqat ibadatun. Ini prinsipnya kita harusnya. Prinsipnya orang yang beriman, kata para ulama, kullu awqat ibadah. Setiap waktu, setiap saat harusnya bernilai ibadah. Jangan ada satu detik pun, jangan ada satu waktu pun yang tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana waktu yang supaya bernilai ibadah di mata Allah? Adalah waktu yang kita gunakan dengan mencontoh, meniru Rasulullah.
mencontoh, meniru Rasulullah, apapun itu akan menjadi bernilai ibadah. Kita tiap hari baru bangun tidur, mata kemudian membuka, baru melek mawon. Kalau kita ingat apa yang diperbuat oleh Rasulullah ketika baru bangun tidur, kemudian kita niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru bangun tidur, yang diingat bukan makhluk, yang diingat bukan orang, yang diingat bukan pekerjaan, yang diingat bukan bisnisnya, yang diingat oleh Rasulullah adalah zat yang menghidupkan kembali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita baru bangun tidur, harusnya sama yang diingat ibu-ibu bukan pancinya, bapak-bapak bukan ingat pekerjaannya atau bisnisnya, yang diingat adalah zat yang menghidupkan kita. Makanya Rasulullah mengajarkan baru bangun tidur, kalimat pertama yang diucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi memuji kepada Allah, terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas hidupnya lagi kita setelah kematian sementara. Banyak orang yang kita kembali hidup, bangun tidur, itu sudah gak ingat lagi kepada zat yang menciptakan dan membangunkan lagi kita. Nah, ini seringkali kita baru bangun tidur saja sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang tidak bersyukur. Ini baru bangun tidur. Makanya supaya bangun tidur kita bernilai ibadah sampai menjelang tidur lagi, ucapkanlah di setiap ketika kita memejamkan mata mau tidur, ya Allah, saya titipkan ruh ini, saya titipkan jiwa raga ini, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu nitip kita kepada Allah. Ya Allah, ini roh dulu dari Engkau ya Allah, sementara ini aku titipkan kembali kepada Engkau karena aku akan mati sebentar lagi. Latihan mati sementara, itulah tidur. Kalau kita dari bangun tidur sampai menjelang tidur kemudian mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka prinsip seorang mukmin kullu awqat ibadah, itu insya Allah semua ibadah kita atau waktu kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencatat dengan rapi. Dari mulai bangun tidur tadi dicatat dengan rapi. Setiap amalan kita, hembusan nafas kita, kedipan mata kita, denyutan jantung kita, tidak ada yang lepas dari catatannya Allah. Tidak ada yang terlepas dari video kameranya Allah. Di surat yang tadi kita baca, yang setiap malam Jumat itu kita baca, tapi kadang-kadang kita kurang memaknai. Allah sampaikan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Hafal Bu Ji? Ayat ini hafal enggak? Ada di Yasin, kita baca 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa
kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Malam hari ini kita akan ngaji ayat ini. Karena apa? Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan dan memerintahkan kita membuat satu catatan sejarah hidup kita yang baik. Jadi ada pelajaran sejarah itu sebetulnya terinspirasi dan diperintahkan dari ayat ini. Makanya pelajaran sejarah itu penting. Sampai-sampai presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena apa? Catatan-catatan sejarah itu penting. Dan yang pertama kali membuat catatan sejarahnya kita, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa naktubu, dan kami mencatat dengan rapi. Allah mencatat dengan rapi melalui malaikatnya yang ada di kanan kiri kita. Itu ada malaikat dua, yaitu Raqib dan malaikat Atid. Nggak pernah tidur meskipun yang lagi dicatat amalnya sedang tidur. Nggak pernah berhenti meskipun kita kadang-kadang berhenti beramal. Ini Raqib dan Atid nggak pernah lereng, nggak pernah istirahat, mencatat amalan kita. Makanya Allah sampaikan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat setiap apapun perbuatan kita. Wa atharuhum, dan bekas-bekasnya kita. Ini kalau di dalam kitab Sofwatut Tafasir itu disebutkan di antara atharuhum, bekas-bekasnya kita. Itu adalah, kata beliau Al-Imam Syekh As-Sobuni, itu mengatakan bahwasanya bekas-bekas yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rapi adalah diantaranya bekas-bekas kita dari rumah menuju masjid, dari masjid menuju rumah. Setiap kali kita berangkat dari rumah menuju masjid, kembali lagi dari masjid ke rumah, itu setiap kali dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rapi, dengan baik. Dan tentu bukan hanya itu. Kita hadir di majelis ini, setiap malam Jumat di masjid kita yasinan, di masjid kita tahlilan, di masjid kita zikir, maka Allah kemudian mencatat setiap telapak kaki kita, setiap asar bekas-bekas kita dengan rapi, tidak ada yang terlewatkan. Makanya malam hari seperti malam Jumat ini adalah bagaimana kita membuat satu catatan-catatan sejarah supaya kita di dalam catatan baiknya itu lebih dominan, lebih berat dibandingkan catatan keburukan kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menulis dengan rapi, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap catatan itu tidak akan pernah hilang. Meskipun orangnya sudah meninggal 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan beribu tahun, catatan amal itu nggak akan pernah luntur, nggak akan pernah hilang. Karena apa? Ahsaynahu fi imamin mubin. Allah simpan di Lauhul Mahfuz, di tempat yang paling rapi, di tempat yang paling terjaga, sehingga siapapun nggak bisa mengoreksi,
nggak bisa mentipek, mendelete, menghapus catatan keburukan kita. Kebaikan ya tetap ada catatannya, keburukan juga tetap ada catatannya. Maka Quran itu mengingatkan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'u fala. In ahsantum, kata Allah, jika kalian berbuat baik, meskipun orang lain tidak melihat, meskipun kebaikan itu kecil, remeh, yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang, ahsantum li anfusikum, kata Allah, kebaikan itu nggak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Kebaikan itu pasti akan balik kepada kita. Jadi kita jangan pilih-pilih amal yang besar-besar, amal yang dilihat oleh orang, amal-amal yang viral, amal-amal yang prestisius. Tidak hanya itu, yang kecil saja kalau kita openi, kalau kita itu jaga, amalan kecil yang dicontohkan oleh Rasulullah, meskipun itu sirriyah, sangat-sangat rahasia. Ya seperti tadi, siapa sih yang tahu kalau kita mau tidur kemudian doa? Nggak ada yang tahu kecuali kita, malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan rahasianya doa kita itu ahsantum li anfusikum, kebaikan dari doa akan kembali kepada kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan terus, ayo beramal, ayo beribadah. Jangan ibadah itu yang besar-besar kemudian melupakan yang kecil-kecil. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan yang kecil, menjaga amal-amaliyah yang rahasia, maka dia pasti akan menjaga amalan-amalan yang besar. Tapi kalau orang kebiasaannya hanya beramal yang besar-besar, ini kemungkinan besar dia akan menyepelekan amal-amal yang kecil. Makanya Allah memberikan motivasi terus, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa kebaikan itu nggak akan keliru, nggak akan tertukar, dan nggak akan hangus meskipun tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal yang baik juga meskipun sebesar zarah akan kembali lagi kepada pelakunya. Amal yang jelek pun sama. Makanya kita meskipun kejelekan itu tidak dilihat oleh orang, meskipun kejelekan itu masih ada di dalam hati, kita kadang-kadang suudzon, kadang-kadang iri, kadang-kadang dengki, itu penyakit. Itu adalah kejelekan. Yang kejelekan itu gak akan kepada orang yang kita suudzoni. Kejelekan hati kita itu iri gak akan merugikan orang yang kita iri. Kejelekan dari dengki itu bukan yang rugi orang yang kita dengki, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Itu penyakit hati, gak ada yang tahu cuma kita. Tapi Allah Maha tahu. Meskipun itu amalan-amalan yang paling rahasia sekalipun, ahsantum li anfusikum wa in asa'u fala. Kejelekan pun sama. Kejelekan yang besar pasti ada konsekuensi hukumnya. Kejelekan yang kecil pun sama, ada konsekuensi hukumnya, meskipun kejelekan itu masih berada di dalam hati, belum terucap, belum terlaksana. Jadi iri hati, dengki, sombong, itu kan penyakit hati. Makanya terus kita berdoa dengan sholawat tadi, tibil qulub. Mudah-mudahan hati kita diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi qalbun salim. Amin Allahumma.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, buatlah catatan hidup sejarah kita itu dengan catatan yang baik. Buatlah sejarah kita ini dikenang menjadi orang baik. Oh, si fulan itu sregep untuk sholatnya, jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Kalau ada pengajian Jumat, malam Jumat, sregep gak pernah absen, kecuali kalau sakit atau ada uzur syar'i. Itu catatan yang baik. Pasti akan dicatat oleh Allah, tidak akan hilang catatan ini. Nah, ini namanya kita membuat sejarah yang baik, karena Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di antara catatan dan yang kita buat sejarah untuk menjadikan kita menjadi orang baik dalam kerangka dakwah, ini juga ada di dalam surat Yasin. Kita mencontoh satu orang yang diangkat kisahnya ini karena luar biasa di dalam membackup dakwah. Beliau bukan siapa-siapa, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang pemuka agama, tapi beliau ini ketika ada pemuka agama, ketika ada pendakwah yang kemudian, kalau dalam ayat itu disebutkan ada rasul, jadi utusannya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang dikirim ke penduduk yang namanya Antiokhia. Jadi dikirim untuk berdakwah di daerah Antiokhia. Yang muridnya Nabiullah Isa yang dikirim ke penduduk Antiokhia ini, oleh mereka penduduk Antiokhia akan dibunuh. Nah, seorang ini yang bukan dari nabi, bukan rasul, tidak siapa-siapa, datang dari pelosok desa yang jauh. Tahu kalau ada muridnya Nabiullah Isa, pendakwah ini kemudian dalam keadaan bahaya, itu disebutkan oleh Allah, beliau bergegas untuk menyelamatkan. Makanya kemudian diangkat sejarah ini supaya jadi pelajaran bagi kita. Itu disebutkan, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi kata Allah mengisahkan, wajah min aqsal madinah, dan datang dari pelosok kota, dari pinggiran kota. Siapa yang datang? Rajulun, seorang laki-laki. Siapa ini? Dikisahkan di dalam kitab tafsir, dijelaskan orang laki-laki ini yang datang tergopoh-gopoh, yang bergegas, itu adalah disebutkan di dalam kitab tafsir, yaitu siapa namanya? Dalam kitab tafsir namanya, ada seorang datang dari pelosok desa yang disebut sebagai Habibun Najjar, namanya Habibun Najjar. Jadi Habibun Najjar datang dengan tergesa-gesa dari pelosok desa ini, dari pinggiran kota. Siapa Habibun Najjar? Habibun Najjar ini dijelaskan seorang biasa, bahkan pekerjaan hariannya itu hanya menenun kain. Jadi memintal kain, dari benang menjadi kain. Yang disifati Habibun Najjar ini, meskipun orang biasa, tapi beliau luar biasa di dalam membackup dakwah tadi.
Yang pertama yang dicatat oleh Quran, beliau yatasaddaq binisfi kasbihi. Jadi beliau meskipun pekerjaannya kasar, penghasilannya hanya seberapa, tapi setiap hari penghasilannya dalam sehari separuh itu disodakohkan. Yatasaddaq binisfi kasbihi. Setiap kali dapat imbalan, setiap kali dapat upah, setiap kali dapat hasil jeripayah kerjanya, beliau langsung sedekahkan binisfi kasbi, separuh dari penghasilannya. Untuk apa? Untuk membackup dakwah. Kalau kita niru yang model-model ini rasanya masih berat. Masih berat. Ini orang biasa namanya Habibun Najjar datang tergopoh-gopoh untuk menyelamatkan tadi. Karena pemuka agama, muridnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu mau dibunuh oleh kaum Antiokhia, maka kemudian beliau itu menjaga betul. Jangan sampai mubaligh, kiai, guru yang mengajarkan agama kemudian dalam keadaan yang berbahaya. Maka kita meskipun belum dan bukan siapa-siapa harus menjaga dengan baik. Apa pelajaran dari ayat ini? Ayat ini mengajarkan bahwasanya tugas dakwah itu bukan hanya berada di pundak ulama saja. Dakwah tidak hanya kewajiban ustadz kiai saja, tapi dakwah melekat tugasnya itu di setiap orang yang yakin tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setiap orang yang sudah melafalkan kalimat la ilaha illallah itu dibebani kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Misalnya kita ada majelis setiap malam Jumat semacam ini, dakwahnya kita apa? Dalam meniru Habibun Najjar tadi, kita ajak-ajak ketok tular kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara. Ayo, daripada di rumah juga nggak ngapa-ngapa, kita ngaji bareng di masjid. Daripada di rumah juga tidak melakukan ibadah apa-apa, paling nonton TV, paling juga jagongan yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita bareng-bareng berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirnya kita di majelis ini dari awal sampai akhir tidak ada lain kecuali yang diagungkan asma Allah. Dari mulai membaca Asmaul Husna semuanya adalah menyanjung sifat-sifat Allah. Kita membaca surat Yasin, semua yang dibaca adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Tahlil yang dibaca adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jadi majelis ini tidak ada kalimat kecuali kalimat itu kalimat pengagungan terhadap Allah. Maka rasanya kemudian menjadi tanggung jawab kita, kok ada majelis sebaik ini masih ada orang yang diajak kok susah. Ada majelis sebaik ini kok tidak diramaikan. Ini rasanya eman-eman. Maka menjadi tanggung jawab kewajiban kita adalah ngajak-ngajak, woro-woro, ketok tular. Insya Allah majelis-majelis semacam ini menjadi majelis yang tambah barokah. Amin Allahumma amin. Jadi Allah hanya mengangkat satu kisah. Kisahnya Habibun Najjar, tapi itu sebetulnya pelajaran yang luar biasa. Ada majelis kebaikan, kok kita tidak mensupport, itu berarti kita tidak mendapatkan inspirasi, tidak mendapatkan pelajaran dari Habibun Najjar.
Wong Habibun Najjar bukan siapa-siapa, pekerjaannya juga kasar, tapi di dalam membackup, membantu dakwah, bahkan ketika ulama-ulama itu dalam keadaan yang terzolimi, dalam keadaan yang membahayakan, beliaulah yang kemudian tampil pertama untuk menjaga. Beliaulah yang tampil pertama untuk membackup dakwah. Sampai-sampai kalimatnya itu kemudian dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Bahkan beliau memberikan satu nasihat, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Beliau mengatakan, ittabi'u, ikutilah olehmu sekalian siapa yang layak untuk diikuti. Man la yas'alukum ajra, yaitu orang yang ketika berdakwah tidak karena materi. Jadi misalnya kayak ustadz, kayak kiai, ini juga harus punya mental dakwah. Jangan ngajar karena pengen amplop, jangan ngajar karena pengen uang, jangan ngajar karena pengen materi dunia. Enggak boleh. Orang-orang yang semacam itu tidak boleh diikuti, kata Habibun Najjar. Kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya pokoknya diminta ceramah, diminta ngaji, yang ngaji masalah nanti dikasih, bukan urusan kita. Itu kata Habibun Najjar, orang yang ikhlas di dalam berdakwah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ittabi'u, ikutilah. Dan orang yang ikhlas itu biasanya kita ketika mendapatkan nasihatnya langsung meresap ke dalam hati, rasanya juga mudah untuk kita mengikuti. Tapi kalau orang-orang yang belum wani piro, itu biasanya nasihatnya kita kadang-kadang mau ngikuti saja rasanya berat. Tapi kalau nasihat dari lisan yang ikhlas, nasihat dari lisan orang-orang yang hanya mengharap ridho Allah, rasanya kemudian di pikiran enteng, di hati enteng, kita mau mengikuti juga rasanya ringan. Makanya beliau Habibun Najjar mengingatkan kepada kita, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi syaratnya orang yang patut untuk dicontoh, diikuti, satu, orientasinya bukan dunia, orientasinya bukan uang, orientasinya adalah lillahi ta'ala, juga wahum muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bukan hanya asal ceramah, hazun nafsi, hanya kepentingan dirinya, tapi orang yang patut ditiru, dicontoh adalah orang yang menghantarkan, mengajarkan kalamullah Al-Quran dan menerangkan tentang suri tauladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini menjadi Habibun Najjar zaman ini, yang kita mengajak siapapun meworo-woro, menginformasikan, sehingga apa? Kebaikan itu terus kebaikan itu kemudian tersiar, kebaikan itu kemudian menjadi viral, kebaikan itu kemudian diikuti oleh banyak orang. Ini harapan dari baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah memberikan motivasi yang luar biasa. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan diberikan pahala kebaikannya, dan juga kebaikan orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita itu ngajak-ngajak tetangga, ajak satu orang, dua orang, berarti hadirnya kita di majelis ini pahalanya double. Ya pahalanya kita hadir, pahalanya orang yang ikut kita ajak. Semakin banyak orang yang diajak, semakin banyak pahala kita. Makanya Bapak Ibu, ayo kita ajak-ajak
kita berdakwah dengan bahasa kita, dengan cara kita, sehingga kebaikan itu kemudian bisa dilakukan oleh banyak orang. Amin Allahumma amin. Kita tutup majelis ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi permata hati di dalam keluarga, sehingga kami bisa membangun surga di dalam keluarga kami sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahumma barik lana ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kami kepada keridhaan-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana maqasidal haq maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, dan ini mumpung masih bulan Syawal, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.